Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Uthman TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Materi atau tema kajian kita pagi hari ini adalah STMJ. Napa? STMJ. Ya. Bukan nama minuman nggih. Tapi maksudnya adalah salat terus, maksiat jalan. Apa ada orang yang seperti itu? Banyak. Ya. Ada orang, Masya Allah, sholat berjamaah di depan terus, tapi ternyata masih senang menggunjing orang lain. Wonten? Kathah. Ada orang, Masya Allah, rajin hadir pengajian, tapi pulang pengajian mampir tuku togel. Wonten? Wonten. Ada orang, Masya Allah, sudah berhaji. Sudah berhaji. Umroh, sering bolak-balik umroh, tapi medite pol. Wonten? Kathah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Padahal seharusnya orang yang rajin ibadah, seharusnya kan perilakunya juga ikut baik. Orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajine rajin, haji sudah, umroh sudah. Seharusnya kalau orang ini ibadahnya baik, seharusnya perilakunya juga baik. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang rajin ibadah perilakunya tidak baik? Ya. Ini tentunya kenyataan yang pahit. Ya. Fenomena yang memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan itu bisa berbahaya. Ya. Kalau dibiarkan, lama-lama orang itu bisa mengatakan, lah buat apa beribadah? Lah toh juga akhlaknya
tidak baik. Maka fenomena adanya sholat terus maksiat jalan, ini harus kita perbaiki. Langkah-langkah apa yang seharusnya kita tempuh di hadapan Bapak Ibu sekalian? Ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, tidak boleh gebyah uyah. Napa gebyah uyah? Pukul rata. Apa maksudnya Ustadz pukul rata? Maksudnya adanya fenomena STMJ itu kan ulah sebagian orang. Apa semuanya? Sebagian apa semua? Sebagian. Nah, yang sebagian ini tidak boleh digebyah uyah. Apa maksudnya digebyah uyah? Disamaratakan, dipukul rata. Lah paling sing ngaji ya kayak kae. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena seperti itu tidak adil. Tidak adilnya di mana Ustadz? Lah wong yang melakukan cuma sebagian, kok yang kena getahnya semuanya? Nun sewu nih, nun sewu. Seandainya nggih, dari sekian banyak jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini, tahu-tahu ada satu orang setelah ngaji pulang mampir beli apa tadi? Tokel. Apa jenengan mau dikatakan lah jamaah Jumat pagi senengnya tuku nomor? Mau jenengan dikatakan kayak gitu? Itu kan ulah satu orang. Ustadz bukan satu orang, Ustadz ada 10 orang. Nah sekarang saya tanya, yang hadir berapa orang? Pinten niki? Padane 1000 lah nggih. Padane pinten? 1000. 10 niku pinten persen? Berapa? 1%. 0,1. Masa gara-gara 0,1 kemudian yang 99,99 jadi elek kabeh? Adil napa mboten? Mboten. Ya. Maka langkah yang pertama tidak boleh gebyah uyah. Wah, kayak apa kaji medit banget, berarti saben kaji medit. Ngaten? Mboten. Ya. Tidak boleh gebyah uyah. Harus bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian tidak bersikap adil. Sengit ya sengit, tapi tetap napa? Adil. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Allah berfirman bahwa sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi orang yang adil itu tandanya dia orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak adil, kebalikannya adil napa? Kebalikannya adil napa? Ya iyalah tidak adil. Zalim. Napa kebalikannya adil? Zalim. Orang yang zalim itu jauh dari ketakwaan. Sebaliknya orang yang adil itu dekat kepada ketakwaan. Alias orang yang adil itu adalah cirinya orang yang bertakwa. Maka langkah yang pertama nopo?
tidak boleh gebyah uyah. Yang kedua, jangan tinggalkan ibadah. Napa? Jangan tinggalkan ibadah. Ini kelihatannya aneh, tapi kenyataannya seperti itu. Ketika ada orang sholat, tapi kemudian masih suka menyakiti tetangganya, entah itu dengan kata-katanya yang kasar, kalau ngomong nyelekit itu apa? Nyelekit, menyakitkan, pedes, napa? Pedes. Rajin sholat tapi nek ngomong nyelekit. Ketika ada orang seperti ini, sebagian masyarakat mengatakan, "Lah, rajin sholat kayak mendingan." Nah itu, mendingan ora sholat, ini bahaya. Ya. Gara-gara ada orang rajin sholat tapi seneng ngomong nyelekit, kemudian ada sebagian masyarakat gak mau sholat. Benar apa salah? Salah. Gara-gara ada orang pakai jilbab, dan dia itu kalau ketemu sama orang cemberut terus. Ora gelem mesem, tidak mau tersenyum. Akhirnya ada sebagian orang mengatakan, "Lah mendingan ora jilbaban." Salah atau betul? Salah. Loh, salahnya di mana Ustaz? Loh, saya tanya sekarang. Salat itu bagus apa jelek? Bagus. Pakai jilbab bagus atau jelek? Bagus. Yang jelek apanya? Yang jelek nyelekitnya. Yang jelek besengute, cemberutnya. Kenapa kok yang ditinggalkan yang bagus? Yang bagus apa tadi? Sholat dengan pakai jilbab. Kalau Anda mau tinggalkan, jangan tinggalkan sholatnya, jangan tinggalkan jilbabnya. Tinggalkan apa tadi? Cemberutnya dan ngomong kasarnya, itu yang ditinggalkan. Ya. Maka tidak boleh hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah langkah yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama napa wau? Tidak boleh gebyah. Oh ya, nomor kali jangan tinggalkan ibadah. Nah, yang nomor 3, ini yang paling penting. Yang paling penting, perbaiki kualitas ibadah. Nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Banyak ibadah niku sae napa mboten? Sae. Sing mboten sae niku kalau kita cuma mengejar banyaknya tapi lupa kualitasnya. Itu yang salah di situ. Banyak ibadah tapi kualitasnya tidak diperhatikan. Padahal di dalam agama kita yang namanya kualitas niku napa toh? Mutu. Ya. Yang namanya mutu ibadah itu paling diperhatikan di dalam agama kita. Makanya Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Artinya Allah menciptakan ada mati, ada hidup. Ada napa? Mati, ada hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa bentuk ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Ujiannya siapa di antara kalian yang ibadahnya paling baik. Paling baik niku berarti masalah banyak nopo kualitas?
kualitas. Bagus mana ada orang sholat taraweh, nah, jangan sholat taraweh lah, nanti jadi ribut. Ada orang sholat tahajud, ya, sholat apa? Tahajud. 11 rakaat 5 menit. Pinten? 5 menit. Dengan orang sholat tahajud plus witir 3 rakaat. Tahajudnya 2 rakaat, witire setunggal. 10 menit. Ya aja sejam lah. Berapa? 10 menit. Bagus mana? Bagus yang sedikit tapi berkualitas. Loh, salahnya di mana Ustaz? 11 5 menit. Loh, 11 5 menit sih sholatnya kepriwe? Ya kayak SKJ. Ngertos SKJ? Nopo? Senam kesegaran jasmani. Padahal Nabi SAW pernah menegur orang yang sholatnya gayanya SKJ. Sholatnya cepet banget, kata Nabi SAW, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kata Nabi SAW, sabda Rasul SAW, ketika orang itu setelah sholat sowan kepada Nabi SAW, menghadap kepada Rasul SAW, kata beliau, apa pulang sana, balik kamu, sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Jadi sholatnya dia yang SKJ tadi itu enggak dianggap urung sholat. Berarti sholatnya sah napa mboten? Mboten. 11 rakaat mboten sah. Kenapa? Karena kualitas. Ya. Makanya di dalam agama kita memperhatikan kualitas ibadah itu lebih dipentingkan dibandingkan memperhatikan kuantitas. Wonten kualitas, wonten apa? Kuantitas. Nek kualitas itu mutu, nek kuantitas niku jumlah. Nah, adanya orang yang STMJ tadi, sholat terus maksiat jalan, itu ada yang bermasalah di mananya? Di sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Surat napa? Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kalian dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Perbuatan keji mungkar nggih dosa, maksiat. Itu perbuatan keji dan mungkar. Entah itu perbuatan zina, entah itu menzalimi orang lain, entah itu ngerasani orang lain. Salat itu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Aslinya sholat itu seperti itu. Aslinya kalau orang sudah sholat, dia akan terhindar dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Aslinya seperti itu. Berarti kalau ada orang sudah sholat tapi tetap maksiat, sing bermasalah nopo nih? Sholate. Yang bermasalah sholatnya belum benar. Ya. Ustadz, perasaan yang wis kawit mien sholatnya kayak kiye. Belum tentu yang kita kerjakan dari dulu itu mesti benar. Sering kan kita belajar begitu ngaji, oh jebule nyong salah. Pernah kata niku? Sering. Ya. Oh jebule nyong nembe ngerti nek nyupang ora oleh.
Kawin mien aku dagang mesti nyupang. Ngaji nang Masjid Agung Jumat pagi, oh jebule nyupang ora uli. Jadi tidak mesti apa yang kita lakukan selama ini benar. Kecuali kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan dalil. Ya. Ustadz, apa yang perlu kita perbaiki dari sholat kita? Begini bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Ibadah apapun di dalam agama kita, termasuk di dalamnya sholat, ada puasa, napa malih? Zakat, haji, baca Quran, zikir. Seluruh ibadah di dalam agama kita itu ada lahirnya, ada batinnya. Ada luarnya, ada dalamnya. Semua ibadah itu ada lahirnya, ada apa? Batinnya. Banyak di antara kita melakukan ibadah baru sampai lahirnya. Lahir niku nopo sih Ustaz? Panjenengan sholat mengangkat nopo? Tangan. Ini namanya lahir. Lahir siapa? Ki lahir ki udah lahiran, bayi lahiran mboten. Lahir maksudnya nopo? Singketon yang kelihatan oleh mata. Batin nopo? Yang ada di dalam hati. Maaf lahir batin. Apa artinya maaf lahir batin? Betul-betul jenengan ya tek maafaken ora kur nang lambe tok, tapi masuk sampai ke hati, itu namanya lahir batin. Nah, orang ketika sholat Allahu Akbar, tangannya diangkat, ini namanya lahir. Gerakan yang kelihatan mata, kemudian diletakkan di atas dada, ini namanya lahir. Lalu setelah itu kita ruku, itu namanya lahir. Sujud itu namanya lahir. Nah, batinnya pundi? Batinnya itu adalah khusyuk. Napa? Khusyuk. Ikhlas. Niku batine. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kita ini sholat sudah lahir batin atau baru lahir saja? Lahir batin? Alhamdulillah. Saya tanya nggih, jujur nggih? Jujur nggih? Siapa di antara jamaah sekalian yang pernah sholat khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Ngacung. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya seneng ya. Saya seneng ngaji di sini karena jamaahnya tawadu semuanya. Niki tawadu napa pancen ora khusyuk? Itu kenyataan, bapak-bapak ibu yang kami hormati. Itu kenyataan. Sehingga di antara kita sholatnya itu baru lahir. Batinnya masih usaha. Bahkan ada yang lahir batin enggak. Contohnya lahir batin enggak, niku wau sing salatnya cepet banget. Sing salatnya cepet banget niku lahire mboten, batine nopo malih. Ya. Bagaimana dia akan khusyuk? Lah wong dia itu ngos-ngosan kok.
Jadi betul-betul mirip setelah selesai sholat kayak orang baru selesai senam, mirip. Jadi betul-betul keringetnya gobios betul. Karena saking cepetnya. Ya. Nah kita ini yang alhamdulillah mandan, lahire mandan bener. Ya. Karena kita sudah latihan sholat yang tuma nina, ya rukuk ya ngetrap, ya sujud ya ngetrap. Jangan berhenti di situ, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Jangan berhenti memperbaiki lahir, tapi perbaikilah batin. Ya. Ketika sholat itu yang khusyuk, latihan. Ustadz bagaimana Ustadz supaya bisa khusyuk? Yuk panjenengan sekarang ketika membaca bacaan-bacaan sholat. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan apa? Ruku. Ketika sujud jenengan membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa kita sudah faham artinya? Masih banyak loh di antara kita yang mungkin sudah puluhan tahun sholat. Sudah puluhan tahun membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Sudah puluhan tahun baca itu enggak tahu artinya. Bagaimana mungkin kita akan khusyuk kalau kita tidak tahu apa yang kita baca? Kenapa hati kita tidak gelisah? Ketika kita sholat kualitasnya gitu-gitu saja. Kita lebih gelisah ketika kehabisan duit. Daripada gelisah sholat mboten khusyuk. Betul? Subuh tadi ketika sholat kita enggak khusyuk, apa kemudian kita jadi gelisah? Napa biasa mawon? Biasa mawon. Tapi seandainya tadi subuh di rumah ndak ada beras untuk dimasak pagi itu, gelisah? Gelisah. Padahal yang akan kita bawa ke kuburan, yang akan kita bawa menghadap kepada Allah, yang akan kita jadikan modal bekal membeli surganya Allah, beras. Napa sholat? Sholat. Saya punya pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Judulnya Sholat Lahir Batin. Apa judulnya? Sholat lahir batin. Saya lupa berapa episode. Kalau enggak salah 60 atau 70 episode. Ya, satu episode paling setengah jam, 45 menit. Kami kaji di situ mulai dari wudu, lahir batin. Kemudian nanti ada niat lahir batin, takbiratul ihram lahir batin, baca Al-Fatihah lahir batin, doa iftitah lahir batin, rukuk lahir batin, sujud lahir batin, sampai salam lahir batin, sampai zikir sesudah sholat lahir batin. Bukan berarti yang ngomong wis praktek. Semua dari kita yang di depan maupun yang di belakang, yang di hadapan kami, semuanya sedang latihan. Ya. Itu bicara sholat. Bicara membaca Al-Quran sama. Alhamdulillah saya senang. Kalau misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah Ustadz, saya rutin setiap bulan khatam. Masya Allah, alhamdulillah. Bagus. Daripada yang gak pernah khatam. Ada loh sebagian orang, khatamnya kapan? Setahun mending. Mien, ya, pas cilik
Nang TPG wis rampung maca Quran, nyembelih ingkung wis bubar. Enggak pernah lagi megang napa? Al-Quran. Sampai Pak, Al-Qurane teng pundi? Loh, nang endi ya? Nganti kelalen Al-Qurane. Ya. Oh, Masya Allah, Al-Qur'annya masih terbungkus rapi plastiknya. Ini mahar seperangkat alat sholat. Umur pernikahan sudah 40 tahun, plastiknya urung dibuka. Itu prestasi itu. Ya. Subhanallah. Baca Al-Quran juga gak cuma lahir, tapi batin. Kita baca sambil kita resapi isinya. Isi yang kita baca itu apa? Sebagian ulama mengumpamakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan gak tahu artinya seperti orang yang dapat surat dari presiden, dari raja. Surat itu datang ketika mati lampu. Surat itu datang ketika mati lampu. Dan gak punya sentir, gak punya lilin. Wah, ki kepriwe isinya apa? Engko nek apa-apa kepriwe? Itu perumpamaan orang yang baca Quran gak tahu artinya. Quran niku surat. Surat saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu yang kami hormati, penting mana suratnya presiden apa suratnya Allah? Suratnya Allah jauh lebih penting. Kenapa kita nggak pernah baca suratnya Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah baca Ustaz. Kenapa kita tidak berusaha pahami suratnya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita faham, saat itu kita berusaha untuk melatih menggabungkan antara baca Quran lahir dengan apa? Batin. Itulah yang namanya ibadah hati. Ibadah batin itu adalah ikhlas, khusyuk, tawakal, muraqabah. Napa muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Bukan diawasi KPK. Diawasi KPK, KPK menungsa. Yang namanya manusia itu ada ngantuknya, ada tidurnya, ada lupanya. Apakah setiap orang yang tidak ditangkap KPK mesti bersih? Mesti bersih? Nggih, wonten sing bersih, wonten sing boten. Ya. Karena ini belum ketahuan. Kalau kita takutnya sama Allah, mbok ada KPK, ndak ada KPK, tetap jujur. Mbok jenengan ada suami, nggak ada suami, tetap setia. Tidak kemudian kalau ada suami keton manut banget, bareng suamine pergi keluar kota, alhamdulillah. Kemudian terjadilah naudzubillah min dzalik perzinaan, perselingkuhan. Padahal ngaji. Yang jadi masalah apa? Batin. Ya. Setelah ini jenengan jangan kemudian lah wis nyongrosah ngaji bae. Salah. Itu poin yang keberapa tadi? Poin yang kedua. Tetap ngaji, tapi sempurnakan ngajinya. Jangan cuma lahirnya, juga termasuk batinnya. Banyak rumah tangga yang rusak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, gara-gara benda yang satu ini. Napa? HP. Banyak rumah tangga yang rusak gara-gara benda yang satu ini. Berarti buang bae Ustaz. Buang saja. Ibadah hati ketika pakai HP.
apa? Muraqabah. Ketika jenengan buka HP, sadarlah bahwa ada yang mengawasi kita. Sinten? Allah. Jangan cuma takutnya sama suami, jangan cuma takutnya sama istri. Kalau di hadapan suami istri, tak masya Allah sing dibuka pengajian, Al-Quran, tulisan ilmiah, barang orang bojone, wah mulai gue. Ya. Itu karena penyakit hati. Karena kita tidak bisa menghadirkan, belum bisa menghadirkan muraqabah. Pada pengajian 2 pekan yang lalu di Masjid Agung pas Kemis pagi ba'da subuh, kami sampaikan bahwa yang akan menyelamatkan kita, yang akan menentukan nasib kita di akhirat, itu bukan pujian orang kepada kita. Bukan apa? Pujian orang kepada kita. Banyak orang takjub kepada kita. Oh Masya Allah, nek ngisi pengajian, penak banget. Oh Masya Allah, nek wonten pengajian, hadir terus. Oh Masya Allah, sibuk jadi panitia pengajian. Bukan itu. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat bukan pujian orang kepada kita. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat setelah taufik dari Allah adalah kejujuran kita. Jujur apa ora? Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah. Maksudnya apa? Antara yang diomongkan dengan yang dipraktekkan itu sama atau tidak? Sering menasihati orang lain, apakah nasihat itu diamalkan sama diri sendiri atau tidak? Kalau seandainya kita cuma pinter nasihat, pinter nge-share nasihat, pinter menegur orang lain yang melakukan kesalahan, tapi kita sendiri setiap hari melakukan maksiat, Anda pikir dengan seperti itu kita akan selamat di akhirat? Ya. Ini kembali lagi kepada hati, batin tadi, jujur. Jujur itu kan di dalam hati sumbernya. Ya. Maka jamaah yang kami hormati, yang ketiga adalah perbaiki kualitas ibadah. Jadi ibadah niku wonten lahire, wonten apa? Batine. Kalau kita baru sampai ibadah lahir, maka mari kita iringi dengan ibadah napa? Batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Dari tema yang telah disampaikan, kami memberikan beberapa pertanyaan nanti. Kalau kita perhatikan fenomena kehidupan kita lebih jauh dari Rasul, kelihatannya sebagian ini lebih jauh dari syariat. Sehingga yang namanya maksiat, khususnya di kalangan umat di Indonesia ini, kelihatannya semakin ke sana semakin lebih buruk. Untuk itu kami teringat dari suatu ustadz yang mengatakan, dari hadis yang mengatakan bahwa umat yang terbaik adalah umatku, yaitu umat Rasul, kemudian para sahabat dan seterusnya. Yang saya tanyakan, apakah berarti dari hadis tersebut bahwa kehidupan umat 15 tahun atau mungkin 20 tahun yang akan datang lebih buruk daripada umat yang ada pada sekarang? Yang kedua, kita umat Islam ini mempunyai suatu doa yang di sana sudah lengkap sekali, yaitu doa di antara 2 sujud.
yang berbunyi Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini waqumani. Ini ada 8 permohonan doa di sini. Yang saya tanyakan, apakah boleh doa ini dibacakan dalam doa sehari-hari? Artinya habis sholat atau mungkin dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap zaman itu semakin buruk? Betul. Ya. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa melainkan masa sesudahnya lebih buruk dari masa itu. Saya ulangi. Tidak akan datang suatu masa melainkan masa sesudahnya lebih buruk. Tapi jangan difahami dari hadis ini ya wislah pasrah bae. Bukan. Kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Apa yang disampaikan oleh Rasul SAW tadi itu adalah sifatnya secara global. Tapi dalam beberapa lini bisa jadi lebih baik. Ini Nabi SAW berbicara tentang zaman secara umum. Tapi ketika berbicara tentang masalah bisa jadi lebih baik. Saya kasih contoh. Ibu-ibu rata-rata alhamdulillah usia mungkin sekitar 50-60. Tahun 80-an. Saat itu ibu usianya berapa? 20, okay. Sekitar 17-20. Yang namanya orang pakai jilbab. Banyak apa sedikit, Bu? Sedikit. Bahkan ada sebagian guru pakai jilbab dipanggil oleh penilik. Padahal bukan jilbab seperti yang ibu pakai. Kudung. Ya, cuma ditaruh terus iya kan? Cuma pakai kayak gitu dipanggil sama penilik sekolah. Ibu, pakaiannya yang umum aja. Yang umum itu maksudnya apa? Sing biasa kue yang maksudnya orang kudung. Itu tahun berapa? 80-an. Sekarang bahkan kalau ada wanita nggak pakai kerudung, ya kisi wong Islam apa udu? Iya kan? Iya. Ini berarti kan tambah baik apa tambah jelek? Tambah baik. Dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Dulu yang namanya radio, isinya apa? Isinya dangdut kabeh. Nek ana pengajian ya paling bar subuh. Tapi sekarang ada radio sing isine pengajian terus. Contohnya radio apa? Insan. Ini berarti semakin baik apa semakin buruk? Semakin baik dalam satu sisi. Tapi kalau masalah perzinaan, ya, sekarang lebih parah. Ya. Masa anak SD berzina dengan anak TK. Dulu ada apa mboten? Tidak ada. Ini lebih parah perzinaan. Jadi Nabi SAW tadi menyampaikan secara
global. Tapi mungkin saja ada beberapa sisi yang lebih baik. Maka tugas kita, umat Islam, tugas kita yang masih nuwun sewu waras, yang masih waras, jangan mau terbawa boten waras. Kata orang zamane zaman, jangan mau ikut. Nah, pertahankan kewarasan kita, kemudian kita berusaha menularkan kewarasan kita. Kalau orang yang nuwun sewu edan tadi berusaha menularkan keedanannya, masa kita yang waras diem saja? Kita harus tularkan kewarasan kita kepada orang lain. Maaf ya, ini waras edan ini bukan selalu identik dengan apa? Gila. Ya, waras di sini maksudnya ya gelem sholat, gelem ngaji, gelem puasa. Kuwi jenengane waras, itu maksudnya ya. Yang kedua masalah apa tadi? Oh, boleh nggak doa itu dibaca di luar sholat? Aslinya boleh. Aslinya boleh. Cuman sebaiknya tidak dirutinkan pada waktu tertentu. Kemudian diyakini bahwa ini punya keistimewaan kalau dibaca di waktu itu. Misalnya, saya akan merutinkan baca ini setiap habis sholat asar misalnya. Itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau jenengan bebas bacanya kapan saja, ya kapan ada kesempatan baca, tidak ditentukan waktunya khusus, jumlahnya khusus. Kemudian sampai diyakini ada keistimewaan khusus padahal tidak ada hadis yang menunjukkan keistimewaan itu. Kalau itu tidak dilakukan tidak apa-apa insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka